wa lam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Orang itu tidak mau menuntut ilmu, maka termasuk orang bukan bertaubat. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sadar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah awal perjumpaan kita tepatnya di 1 Ramadan 19 Februari di hari Kamis ini. Ini adalah program Sadar Sahabat Dakwah Aceh Tenggara selama 1 bulan penuh bulan suci Ramadan, yaitu Kultum Podcast selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar Ramadan bersama guru kita, dan kali ini yang langsung disampaikan oleh Ustadz Salman Al-Balawani, merupakan Majelis Syuro dari Sahabat Dakwah Agara atau Sadar. Nah, tema kita kali ini adalah yaitu Ramadan tiba maka hati pun menjadi terang. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga kita Alhamdulillah. di rumah ini. Bagaimana dengan tarawih tadi malam kemudian sampai hari ini puasanya Ustadz? Dengan tarawih kita memotivasi untuk terus beramal ibadah, terkhusus yakni di malam hari itu adalah waktu yang sangat khusyuk sekali Masya untuk mendekat Allah. daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya baik Ustadz, langsung saja yaitu kita membahas tentang Ramadan tiba hati menjadi terang. Mungkin apa tanggapan yang ingin Ustadz sampaikan pertama dengan judul ini Ustadz? Ya, baiklah. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyida syuhur syahr Ramadan walladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi unzila fihil ukhra lailatul qadri ila khairil insan walladzi iddatul jannati lis-sha'imin min babir rayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Baiklah, untuk membuka daripada ceramah singkat ini menjelang untuk berbuka puasa ini dengan judul yakni Ramadan tiba hati pun menjadi terang. Ramadan tiba hati pun menjadi terang. Maka yang kita bahas yakni seputar bulan suci Ramadan. Baiklah, untuk membuka ceramah ini kita terlebih dahulu memaknai daripada saum Ramadan. Jadi pada suatu hadis, yakni dari satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar, yang artinya adalah kita baru saja pulang dari jihad yang kecil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita jihad kepada yang lebih besar. Waqila, apa itu dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni jihadul akbar, jihadun nafsi. Menuju jihad yang besar adalah jihad untuk melawan hawa nafsu. Jadi waktu itu baru saja Rasulullah bersama para sahabat selesai melaksanakan perang, yaitu perang Badar. Perang yang sangat dahsyat untuk menentukan nasib kaum muslimin dalam menegakkan dinul Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Itu terjadi pada bulan Ramadan.
Jadi apabila kita berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik, maka nilainya itu kita telah membantu saudara-saudara kita sebanyak 70 orang. Nah, di situ terdapat kita bisa memasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti orang tua kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, nenek laki-laki dan nenek perempuan, ataupun daripada saudara kita, ataupun daripada saudara dari ayah, saudara dari ibu, saudara semuanya sampai berjumlah 70 orang. Itu kemenangan orang yang mati syahid di medan perang. Namun itu kata Rasulullah, ya ini jihadil aksor, itu masih jihad yang kecil. Mari kita menuju, ya ini jihadul akbar, menuju jihad yang paling besar. Apa itu? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi dalam hal untuk jihad melawan nafsu ini termasuklah kita berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan dimana kita melawan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, mulai dari fajar kita sahur sampai tergelincir matahari di waktu maghrib. Itulah dikatakan dengan jihad bin nafsi, melawan hawa nafsu kita. Itulah jihad yang paling besar yang kita dirasakan. Kalau kita sudah berjihad, berarti kita ikhlas, ridho apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kapan saja dan di mana saja. Umpama dalam kita berjihad, dipanggil Allah kita, dicabut Allah nyawa kita, kita siap ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang kita minta, apalagi bulan suci Ramadan. Kemudian Ustadz, ini kan tema kita tadi, Ramadan ini akan menerangi hati kita. Jadi apa-apa saja yang kita lakukan agar hati kita ini menjadi terang, Ustadz. Ya. Jadi supaya hati kita ini terang, kita sudah memaknai tadi arti daripada puasa Ramadan. Kalau secara lugawi, secara bahasa, ya Ramadan itu artinya panas membakar. Jadi apa yang harus kita bakar? Apa yang harus kita panas? Secara contoh kecil, contoh ini kita ambil sebuah kereta, ya. Kita akan memakainya dimulai dari pagi hari. Tentu kereta itu kita panaskan dulu. Supaya apa? Supaya dia membakar, supaya membakar mesinnya. Dan apabila kita mengendarai nanti di tengah jalan pun dalam keadaan lancar. Apabila tidak kita panaskan, kadang-kadang tersendat-sendat, tidak lancar. Begitu juga arti Ramadan ini, membakar. Artinya api itu telah berkorban dalam jiwa kita tuh. Berkorban artinya dengan semangat kita menjalankan amal ibadah. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makna daripada hati kita supaya terang, ya. Dan bulan Ramadan ini terkhusus mendapat fadilah, ya. Amal ibadah sunnah dihitung wajib, amal ibadah wajib digandakan 70 kali wajib, tidak dapat selain daripada bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah, Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku kata Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita terang hati kita ini untuk terus mengorbankan api semangat dalam berjihad di jalan Allah, termasuk melaksanakan puasa bulan Ramadan ini. Begitu. Jadi kita harus membakar semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menerangi hati tadi. Kemudian begini Ustadz, bulan Ramadan ini seharusnya akan menambah terang hati kita. Tetapi apakah memang ada juga orang yang justru masuk bulan suci Ramadan hatinya makin gelap, Ustadz? Masya Allah. Jadi dia tidak paham ataupun kurang paham dalam mengenai Islam Ramadan ini. Karena Ramadan ini artinya menahan diri daripada nafsu, termasuk nafsu makan dan nafsu minum. Ya. Maka ketika itu terjadi perang Badar itu, umat muslimin bersama Rasulullah itu dalam keadaan berpuasa. Bukanlah orang yang kuat itu, kata Rasulullah tadi, laisa syadid bisur'ah. Innamasyadil ladzi yamliku nafsu indal ghadab. Orang yang kuat tadi itu adalah orang yang dapat menahan dirinya daripada amarah. Bukan orang kuat tadi orang yang
ototnya kuat, dia mempunyai badan yang kekar. Bukan. Arti kuat tadi dia dapat menahan nafsunya daripada marah. Marah, dia dihina, dicaci orang, dia tetap sabar. Apalagi dalam keadaan berpuasa. Maka dengan demikian, apapun cobaan yang datang dalam Ramadan ini, dia tetap sabar. Ana soim, saya berpuasa. Begitulah untuk menenangkan hati kita dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Begitu kira-kira. Langsung rinciannya Ustaz. Ya. Misalnya seperti ini Ustaz. Ada orang sudah masuk bulan suci Ramadan, Ya. tapi dosanya tidak diampuni, ibadahnya tidak nambah, malah melakukan berbagai macam kemaksiatan Ustaz. Iya. Berarti kembali lagi tadi jawaban dari saya, mereka yang belum paham makna daripada berpuasa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini mempunyai kelebihan. Kita mungkin ketua pun mempunyai nama hanya satu ataupun nama lain panggilan lain tuh hanya 2 atau 3. Sedangkan Ramadan ini banyak namanya. Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmah wal Barakah. Bulan Ramadan itu bulan yang rahmat dan berkat. Jadi di bulan Ramadan ini orang berpuasa dari mulai pagi sampai berbuka puasa di waktu maghrib. Ya, tidak ada dalam berita telah meninggal dunia orang dikarenakan berpuasa Ramadan, tidak ada. Tidak ada. Itu rahmat tadi. Masya Allah. Karena kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu untuk menyehatkan kamu. Karena apa? Secara dari ilmu kesehatan, apabila kita berpuasa, namanya alat penggiling di dalam tubuh kita ini berhenti sejenak. Karena sudah 11 bulan dia bekerja, waktu dia masuk bulan ke-12 bulan Ramadan ini dia berhentikan. Itulah menuju kesehatan dalam ilmu kesehatan. Yang kedua, apalagi nama bulan Ramadan? Syahrul Ramadan, Syahrul Tobah. Bulan Ramadan itu bulan yang bertobat. Bertobat kita. Apa itu bertobat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantaba, siapa yang mengaku bertobat, yakni bertobat jalan Allah Subhanahu wa taala, walam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Orang itu tidak mau menuntut ilmu, maka termasuk orang bukan bertobat. Dia bertobat, tidak mau dia merubah dirinya dari orang awam, dari orang yang tidak berilmu menuju orang yang berilmu. Dia tidak ingin belajar, bukan bertobat namanya. Jadi dia itu menerima takdir. Aku sudah dikatakan awam, aku sudah dikatakan bodoh. Berarti sudah takdir aku menjadi orang yang bodoh. Tidak begitu. Orang yang ingin berubah takdir itu, dia mau belajar dari hal-hal yang tidak tahu menjadi orang yang tahu. Dari menjadi orang yang bodoh menjadi orang yang berilmu. Beruntunglah orang-orang yang berilmu karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Syahrul Ramadan, Syahrul Taubah. Bulan Ramadan itu bulan bertobat. Salah satu dia untuk mempelajari ilmu agama. Yang selanjutnya lagi, apa kata Rasulullah? Wa man taba, siapa yang mengaku dirinya bertobat, yakni dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yardahu shaumahu falaisa bitaibin. Apa artinya? Orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak mau ridho atas musuh-musuhnya, maka dia termasuk orang yang bertobat. Contoh, ada musuh kita, orang yang menyakiti kita. Kita telah disakitinya, baik dengan perkataannya, baik dengan perbuatannya. Dia datang meminta maaf kepada kita, kita terima. Kalau kita tidak menerima daripada minta maaf daripada orang yang menyakiti tadi, kita bukan termasuk orang yang bertaubat. Kita ridho atas musuh kita, walaupun dikatakan bukan musuh yang sesungguhnya. Orang yang telah menyakiti, pernah menyakiti kita, mereka datang minta maaf, kita terima maafnya. Orang yang memberi maaf itu lebih berat daripada orang yang minta maaf. Tetapi pahalanya lebih besar orang yang memberi maaf daripada orang yang meminta maaf. Jadi apabila orang yang termasuk musuh kita itu, kita ridho, dia meminta maaf kepada kita, baru kita termasuk orang yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau begini Ustaz, dia sudah minta maaf dan sudah kita maafkan. Kemudian mengulangi kesalahannya lagi, kita maafkan lagi, berulang-ulang terus dia seperti itu. Sikap kita seharusnya seperti apa, Ustaz? Itulah semuanya itu hidayah dan petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendoakan yang bersangkutan supaya mendapat hidayah petunjuk dari Allah, akan tetapi mungkin hidayah dan petunjuk tersebut belum sampai kepada orang yang bersangkutan. Tetap kita mendoakan agar dia menjadi orang yang baik dan terus menjalankan silaturahmi.
Begitu. Ya baik Ustadz, sebagai kesimpulan untuk Kultum podcast kita pada sore hari ini, mungkin bisa disampaikan langsung Ustadz. Ya, adapun kesimpulan daripada podcast kita pada hari ini, terkhusus pada 1 Ramadan 1447 Hijriah ini, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk dapat lebih membakar jiwa kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita termasuk orang-orang yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita yakni lebih menambah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena dikatakan syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pelatihan, ya. Dulu sebelum masuk bulan Ramadan, ya mungkin kita dalam hal bersedekah hanya terbatas, mungkin dikarenakan kita tidak yakin dengan hal sedekah tersebut. Maka bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki? Uangkah, materikah yang kita miliki, berikan kepada saudara-saudara kita yang termasuk fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Jikalau kita tidak mempunyai harta kekayaan, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau disuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar sudah merupakan sedekah bagi diri kita. Dan seringan-ringannya sedekah tersebut adalah at-tabassamu shadaqah. Tersenyum kamu kepada wajah saudara-saudara kamu itu sudah merupakan sedekah. Perbanyaklah sedekah. Dan yang terakhir adalah mari terus kita hidupkan syiar-syiar Ramadan, ya. Ini masih perdana, masih berada di 1 Ramadan. Nanti ada namanya yang dikatakan yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan Lailatul Qadar. Mari kita rebut Lailatul Qadar tersebut, karena dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Mungkin usia kita pun belum sampai 83 tahun. Namun apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, beruntunglah kita mendapatkan pengampunan dari Allah dalam usia kita selama 83 tahun kurang lebih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik sahabat Sadar, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi sahabat Sadar, jangan lupa kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Karena insya Allah kita akan menjawabnya di podcast berikutnya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan sehat terus Ustaz. Amin. Berkah rezeki, berkah umur. Amin. Dan tentunya berkah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.